Baik, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif meski di tengah kondisi yang belum normal saat ini. Oke, sore ini jumpa lagi dengan saya Muhammad Jaziri dalam Bincang Bisnis volume 14. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Bapak Joko Kurniawan. Beliau adalah seorang pakar marketing dan servis yang sudah familiar dan punya nama di industri franchise. Banyak klien-kliennya yang sukses dan besar dari tangan beliau di industri franchise. Oke, sore ini kita mengambil tema yaitu bagaimana membangun customer loyalty di masa pandemi. Menurut saya tema ini sangat menarik, apalagi saat kondisi pandemi saat ini, di mana perlu pendekatan baru, perlu pendekatan yang lebih digital, lebih mengarah online untuk saat ini. Jadi tidak cukup cara-cara tradisional dan konvensional saja untuk membangun relasi dengan customer saat ini. Apalagi eranya menurut para pakar marketing sudah memasuki era digital, atau istilah kerennya marketing 4.0. Di era saat ini tidak cukup cara-cara dengan offline, interaksi langsung, atau cara-cara tradisional lainnya. Perlu cara-cara yang pendekatan digital, interaksi langsung, dan cara-cara yang menarik lainnya. Nanti kita akan mengobrol lebih panjang, lebih dalam dengan Pak Joko bagaimana mendekati customer, menjaga customer di era saat ini yang sudah masuk ke era digital. Tapi bukan berarti era tradisional atau pendekatan tradisional kita tinggalkan. Menurut pakar marketing Philip Kotler atau Bapak Hermawan Kartajaya, pendekatan offline dan tradisional tetap dibutuhkan karena customer perlu didekati secara offline, interaksi langsung, dan juga sentuhan langsung. Jadi bagaimana mengkolaborasikan pendekatan ini nanti juga kita akan ngobrol dengan Pak Joko. Mari kita langsung kita lihat Pak Joko apakah sudah bisa terhubung. Ya, selamat sore Pak Joko. Gimana, Halo, sehat Pak? selamat sore Pak. Wah, Sehat. sepertinya sedang santai dan rileks nih Pak Joko nih sore Ya, ini. benar. Gimana? Jadi mudah-mudahan meski pembahasan ngobrol kita sedikit berat ya, bisa lebih cair dan mudah diobrolin dengan pemirsa Instagram ya Pak ya. Yes, betul. Dengan bahasa Pak Joko yang biasanya gampang dicerna nih Pak. Amin. Ya Pak Joko, untuk sore ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Joko berbicara mengenai bagaimana menjaga atau membangun customer loyalty di masa pandemi. Karena ini menurut kami cukup penting ya. Ya. Artinya harus ada pendekatan baru nih di masa sekarang nih, digital dan pandemi ini. Bagaimana cara pendekatan terhadap customer seperti sekarang ini? Atau mungkin Pak Joko cerita dulu nih, apa sih arti customer bagi perusahaan ya? Seberapa berharga customer itu bagi perusahaan? Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Pak. Jadi customer bagi perusahaan tentunya sebuah aset yang luar biasa ya. Sebuah aset yang harus selalu dipertahankan. Karena hanya customer lah aset satu-satunya yang sampai kapanpun itu akan menjadi aset yang sangat berharga. Tetapi sayangnya sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak care terhadap customernya. Artinya apa? Artinya mereka memang banyak berteriak bahwa oke, kita masih melayani nasabah dengan baik dan yang lain, kita masih melayani mereka dengan baik. Itu hanya jadi teori, tapi tidak aplikatif. Artinya apa? Saya sering ketemu, jadi beberapa perusahaan bahkan
membuka channel komunikasi dengan customernya. Bahkan tidak hanya satu, tidak hanya IG, tidak hanya FB, mungkin ada channel-channel sosial media yang lain. Tapi sayangnya mereka tidak pernah membalas atau tidak pernah melakukan respon terhadap apa yang dibicarakan oleh customer atau apa yang menjadi concern customer atau mungkin apa yang dijadikan problem bagi customer. Jadi banyak sekali nih Pak. Ini yang saya sebagai konsultan di Indonesia saya sedih kadang-kadang. Kenapa nih orang-orang nggak paham ya tentang bagaimana cara melayani. Padahal melayani customer itu sangat simpel, sangat mudah, tapi mereka nggak paham gitu. Padahal kalau mereka nggak punya customer, ya mereka tidak akan berbisnis gitu. Nah, masalahnya mereka kadang-kadang beberapa tim sendiri, tim yang ada di perusahaan itu juga nggak diajarin. Dari owner sampai bawah nggak paham juga bagaimana mereka bisa memahami atau bisa melayani customer dengan baik kalau mereka sendiri saja tidak paham apa itu customer. Bagaimana seharusnya melayani customer, bagaimana seharusnya customer itu harapannya bisa terpenuhi, kebutuhannya harus terpenuhi, dan ketika customer komplain terhadap sesuatu harus dengan cepat dilakukan proses agar customer tersebut justru akan menjadi loyal customer ketika mereka komplain dan ditanggapi. Tapi pengalaman saya di Indonesia, baik itu di industri kulineri atau industri jasa apapun, bahkan di industri asuransi pun yang konon benar-benar jasa murni, tetap aja itu jadi masalah yang luar biasa menurut saya. Begitu Pak. Jadi masih banyak perusahaan yang belum begitu paham ya cara menjaga loyalitas customer ya Pak ya. Yes, banyak banget yang tidak paham. Mereka nggak ngerti bahwa customer, kesalahan mereka apa aja Pak? Satu customer marah itu efeknya panjang. Oke. Kesalahan-kesalahan mereka mungkin boleh disebutkan, misalkan dalam ketika apa gitu, harusnya bagaimana menanganinya. Iya. Tapi umumnya mereka banyak yang abai, itu bagaimana Pak? Ya, jadi mereka banyak contoh kasus mungkin nggak ngerti menurut saya. Mereka banyak abai, mereka nggak paham. Jadi ketika customer marah, dia pikir ya sudahlah, kan cuma satu customer. Mereka kan juga bisa dalam tanda petik, nanti juga datang customer yang lain. Tapi mereka lupa bahwa satu customer itu bisa bercerita keburukan sebuah perusahaan sampai dengan 8 sampai 12 customer lain atau orang lain. Sedangkan kebaikan itu juga tetap akan berlanjut, tapi bahwa kebaikan itu hanya akan berlanjut ke kurang lebih 1/4 atau 1/3-nya. Kebaikan tetap akan mengalir, tetapi tidak secepat ketika kita melakukan keburukan. Contoh simpel, saya datang ke perusahaan telekomunikasi, misalnya simpel saja, paket saya yang saya misalnya per bulan adalah paket 250.000, tiba-tiba paketnya per bulan bisa bayarnya 500.000 misalnya. Lalu saya misalnya protes ke sana dan mereka memberikan, lah Bapak kok nggak urus, kan waktu itu Bapak kan gini. Nah kenapa Bapak? Jadi banyak orang yang menyalahkan customernya. Padahal customer itu sebenarnya nggak perlu disalahkan, dia tahu kalau dia salah. Dia cukup dibuat menjadi tahu. Dan dengan komunikasi yang benar. Contoh, handle. Komplain juga demikian. Ada komplain sudah disampaikan ke Twitter, sudah disampaikan ke Instagram, tetap aja dia jawabnya bisa diterangkan kembali, Kak, apa permasalahannya? Sudah ngomong 5 kali masih tanya lagi. Maaf Kak atas ketidaknyamanannya, masalahnya apa ya? Nah inilah masalahnya, justru saya bilang masalahnya karena kamu nggak paham apa yang menjadi masalah saya. Itu contohnya Pak. Nah ini contoh-contoh seperti ini biasanya kesalahan di ininya handling komplainnya Pak ya, di manusianya bagaimana, kurang training atau bagaimana Pak? Betul. Jadi kesalahannya jelas pada manusianya. Kalau karyawan salah, yang salah jelas siapa? Yang jelas adalah bosnya. Jadi sekali lagi saya katakan di forum ini bahwa kalau karyawan salah dalam menghandle customer, yang salah pasti adalah pemimpinnya atau pemilik perusahaannya, bukan karyawannya. Kalau hampir semua karyawan melakukan hal tersebut. Tapi kalau ada 100 karyawan yang salah 1 atau 2, ini oknum. Tapi kalau 100 karyawan menghandle komplain atau melayani customer semuanya salah, ya ini pasti kesalahan dari si ownernya atau
kesalahan dari sistem perusahaannya yang tidak pernah memberikan pelatihan kepada karyawannya. Dipikir, nah banyak perusahaan berpikir karyawannya kan S1, sarjana Pak, kalau cuma melayani customer saja itu urusan gampang lah. Urusan mudah sekali, seringkali dikatakan gitu. Ini mah urusan gampang. Nah padahal tidak segampang itu, kan poinnya begitu. Tidak segampang itu. Sehingga artinya karyawan di perusahaan harus di-training dengan benar. Dengan kurikulum yang benar, dengan metode training yang benar, agar mereka paham, mindsetnya paham apa itu yang disebut sebagai customer service excellent. Kalau enggak, mereka akan gagal. Dipikir, owner-owner berpikir bahwa memberikan senyum, memberikan komunikasi, itu gampang. Wong mereka sudah pernah kok kerja di perusahaan, sudah pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Sorry, survei saya mengatakan tidak bisa. Ketika karyawan masuk ke satu company, mereka harus training ulang soal apa yang disebut sebagai customer service. Pelayanan kepada customer secara excellent. Begitu. Siapa? Jadi harus betul-betul memahami pelayanan atau service excellent ya bagi karyawan yang khususnya yang personal langsung dengan customer ya. Betul. Nah menurut Pak Joko nih minimal ya karyawan ini memahami poin-poin apa saja nih dalam service excellent? Ya, oke. Pertanyaannya luar biasa nih. Oke. Apa saja poin-poin yang harus dipahami oleh seorang karyawan atau seorang frontliner saya sebutkan karena frontliner lebih disebut sebagai pelayan garda depan, ya garda depan. Apa yang harus tahu? Mereka harus punya cara komunikasi yang baik dan benar. Contohnya, yakin nggak bahwa ketika ada customer yang telepon nanya, simpel saja. Misalkan Bapak dari satu tempat titik tertentu, Bapak mau datang ke klinik kecantikan. Lalu Bapak nanya, Pak, posisi sekarang saya ada di jalan Diponegoro. Bagaimana caranya agar saya bisa sampai jalan Imam Bonjol? Yakin enggak petugas kita paham? Telepon. Ya pokoknya cari aja deh, kliniknya ada kok di situ. Pokoknya cari aja itu di Google Map ada kok. Kan orang pakai Google Map memang, tapi permasalahannya bisa jadi baterainya pas habis kan gitu. Betul kan? Nah, jadi harus diajarin komunikasi yang benar. Nah, komunikasi yang benar itu dengan melatih mereka. Salah satunya, bagaimana mereka bisa tahu around area itu ada apa saja. Kalau dari posisi sini menuju tempat usahanya bagaimana. Itu hal yang sepele, yang orang jarang-jarang sekali itu perhatikan. Berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi adalah ketika orang telepon, orang itu marah-marah. Mbak, saya mau komplain karena produk yang saya beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Wah, ya sorry Bu, nggak bisa Bu, itu kan udah dibeli. Ya, Ibu kan tahu aturannya barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya marah customer. Karena dia nggak tahu cara menghandle customer. Dia nggak paham cara berkomunikasi. Ingat, konflik apapun di dunia, konflik antara anak dengan orang tua dengan anak, atau saya dengan karyawan, atau karyawan dengan saya, atau antara karyawan, itu pasti gara-gara komunikasi. Jadi pelatihan komunikasi itu harus diajarin benar-benar. Jangan sampai nggak paham yang namanya komunikasi, karena komunikasi adalah part yang paling penting dalam service excellent. Product knowledge adalah sisi yang lain lagi, tetapi adalah bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan product knowledge kalau dia saja tidak tahu cara berkomunikasi. Bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi kalau yang namanya magic word aja dia nggak paham. Apa yang namanya killer word dia nggak tahu, sehingga dia selalu melakukan yang namanya killer word terus gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak paham, Pak. Dan setiap kali bicara soal pelayanan berpikir begini, ngapain sih pelayanan? Yang penting kan produk saya bagus. Ini adalah prinsip yang salah. Produk yang bagus adalah salah satu prinsip kesuksesan bisnis. Tetapi tidak hanya produk excellent, satu, tapi ada yang namanya operational excellent dan ada yang namanya customer service excellent. Jadi customer service excellent adalah satu komponen penting kalau perusahaan kita ingin menjadi sukses. Oke. Pak, sekarang kan customer dinilai oleh para pengamat lebih rewel, lebih komplain karena kan komunikasi hiper komunikasi. Ya. Sudah online gitu. Jadi customer semakin menjadi raja. Apakah perlu pendekatan yang berbeda
customer dahulu dengan sekarang apakah perlu pendekatan yang berbeda, Iya. Pak? Jadi sebenarnya gini, customer dulu dengan sekarang itu sebenarnya sama. Cuman bedanya sekarang mereka punya media yang lebih cepat. Kalau dia kesel, contohnya Bapak nginep di hotel, kayak kemarin ya, liburan, kemudian jalan-jalan nih, dari Jakarta ke Jogja, nginep di Jogja, nginep di hotel. Begitu mereka komplain atau mereka protes, nggak ditangani dengan baik, langsung ada review di TripAdvisor, ada review di macam-macam. Cepat. Mereka punya akses yang cepat karena di tangan mereka sudah ada gadget. Dan semuanya ada di gadget itu. Komplain pun oke. Jadi artinya sekarang yang perlu hati-hati adalah perusahaan atau company itu sangat hati-hati. Karena apa? Karena satu, bahwa media untuk komplain menjadi lebih cepat. Dan kalau dikomplain, itu nyebarnya jauh lebih viral, lebih cepat. Itu aja. Nah, jadi kalau customer-nya sendiri sih sebenarnya harapannya dari dulu sampai hari ini customer itu punya expectation. Semua customer punya expectation. Siapapun orangnya ketika mengeluarkan uang, baik itu 500 perak atau bahkan 1 juta atau bahkan 200 juta atau 1 miliar, mereka punya harapan. Nah, kadang-kadang mereka nggak paham harapannya itu apa. Nah, contoh lah simple. Kenapa kok seseorang bisa menjadi loyal customer gitu ya di satu tempat? Saya yakin ketika di perusahaan banyak sekali loyal customer, maka di sana terjadi yang namanya bonding yang kuat antara siapa? Antara pemberi jasa dengan si customer. Kenapa? Karena si customer service atau frontliner atau siapapun yang melayani customer sangat paham apa keinginan bapak atau ibu ini, keinginan orang ini yang datang ke tempat saya itu apa keinginannya. Ketika keinginan dipenuhi, maka ekspektasi terpenuhi dan dia akan mendapatkan kepuasan. Dan ketika dia mendapatkan kepuasan, dia cenderung akan tetap berada di tempat tersebut atau di brand tersebut atau menggunakan jasa di brand tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Gitu Pak. Menarik nih Pak nih. Ya masih bicara loyalty customer nih Pak. Customer sekarang apakah memiliki kesetiaan yang panjang? Karena kalau dulu kan kita menggunakan produk itu mereknya itu aja. Sekarang kan produk banyak, gampang berpindah. Nah ini bagaimana nih menghadapi customer yang berpindah-pindah? Ya, oke. Jadi menghadapi customer yang eranya sekarang itu kenapa sih pertanyaannya kenapa customer itu bisa cepat pindah gitu? Jawabannya jelas karena ada kompetitor yang lebih banyak. Kalau zaman dulu kita nggak punya kompetitor. Contoh aja, let's say kita sebut satu perusahaan pompa bensin, ya kan? Zaman dulu kita pakainya pasti Pertamina kan gitu. Hari ini di Indonesia tidak hanya Pertamina, banyak yang lain. Makanya gampang berpaling karena sekitarnya banyak. Kamu nggak mau melayani saya bisa pindah. Sesimpel itu, ya kan? Nah, berarti dengan adanya kompetisi yang makin ketat, maka customer itu cenderung lebih mudah untuk mengalami melakukan yang namanya churn, melompat ke kompetitor. Zaman dulu nggak bisa melompat. Maka kalau kita lihat dulu banyak industri yang agak semi monopoli gitu ya, ya mereka melakukan pelayanannya pasti jelek dan tidak salah. Sebuah industri yang tidak punya kompetitor tidak perlu melakukan pelayanan terbaik. Saya ulang ya bahwa sebuah industri yang merasa tidak punya kompetitor tidak usah memberikan pelayanan terbaik. Loh kok bisa Pak? Ya nggak ada kompetitor kok. Benar nggak? Kalau Bapak seandainya dulu pom bensin cuma satu, pompa bensin mereknya cuma satu itu, ya kan? Bapak mau tidak mau kan walaupun jelek tetap pakai itu. Tapi kalau ada kompetitor ya Bapak pindah. Maka begitu banyak kompetitor, si pemain lama juga ikut melakukan proses perbaikan, betul kan? Zaman dulu nggak ada yang namanya Pertamina bilang, Pak, mulai dari nol ya Pak, nggak ada. Zaman dulu ingat nggak? Waktu kita kecil, nggak ada. Betul. Nggak ada. Sekarang itu Pak, aja mulai dari nol ya. Pak, oke. Say thank you dan yang lain. Ini ada proses perubahan baik yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika kompetisi semakin padat. Jadi customer itu sebenarnya simple. Jadi kalau saya selalu katakan, Pak, kok di tempat saya customer ada yang komplain sampai setengah jam, Pak. Saya langsung jawab, udah pasti yang salah customer service-nya. Saya bilang, loh kenapa bisa begitu Pak? Jelas salah. Karena kekuatan seorang manusia untuk komplain itu hanya 5 menit. Kalau dia komplain sampai setengah jam, pasti dipancing. Pasti dipanas-panasin. Pasti gara-gara omongan kita yang nggak enak. Contoh, Pak, saya mau kembalikan produk saya Pak, karena produk ini saya salah beli. Bu,
silahkan duduk dulu Bu. Begini Bu, saya aturan di perusahaan kami, mohon maaf sekali, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan Bu. Jadi kedepannya, saya lihat catatan tadi Ibu kan titip beli oleh driver Ibu ya atau asisten Ibu. Kedepannya supaya nggak salah, saya kasih form ya Bu. Ini formnya saya berikan kepada Ibu. Jadi kalau beli lagi kedepannya, Ibu tinggal isi form ini aja supaya nggak salah. Kan kalau Ibu salah juga sayang uangnya Bu. Tapi mohon maaf sekali, hari ini barang yang dibeli, maaf Bu, tidak dapat dikembalikan Bu. Karena memang SOP di perusahaan kami seperti itu. Clear, nggak sampai 2 menit beres. Tapi yang satunya bilang gini, Bu, Ibu ngerti nggak aturan di perusahaan saya? Paham? Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Ibu pikir dong, pikir. Ibu mau balikin tuh gimana? Saya terus mau apakan produk yang Ibu kasih ke saya? Loh nggak bisa Mbak. Nggak bisa, Ibu maunya apa dong? Loh, Mbaknya maunya apa? Udah, setengah jam. Kan begitu. Jadi kesalahan apa? Kembali kesalahan dalam berkomunikasi. Kembali di soal itu. Ya. Jadi bicara soal kalau perusahaan itu banyak customer loyalty, banyak loyal customer, maka otomatis perusahaan itu melayani apa yang diinginkan customer. Dia paham apa yang diingini oleh seorang customer. Begitu. Oke, Pak, tadi kan customer sering berpindah-pindah. Kalau nggak ada komunikasi yang baik, gampang berpindah. Ya. Tapi saat ini bicara kesetiaan pelanggan nih Pak, apakah masih ada pelanggan yang bertahun-tahun gitu? Seperti dulu, apa masih ada? Oke, masih ada Pak. Masih ada. Sangat ada. Jadi artinya ada, kalau ada sebuah perusahaan yang nggak percaya bahwa sekarang udahlah kita mendingan tidak usah membentuk loyal customer, lebih baik kita acquisition new customer saja. Karena loyal customer itu susah. Ini prinsip yang salah. Perusahaan yang sampai hari ini besar, pasti dia punya loyal customer. Kita lihat, ya. Kita lihat bank lah. Kalau kita bicara Bank Sentral Asia, BCA, itu loyal customer-nya banyak, Pak. Dari mereka dulu belum punya apa-apa, cuman bisanya kredit motor, betul? Sampai akhirnya dia kredit rumah. Setelah kredit rumah ditawarin kredit mobil, akhirnya ditawarin investasi, akhirnya ditawarin asuransi. Itu loyal customer. Dan siapa punya loyal customer, dia akan memenangkan persaingan. Siapa yang hanya mengandalkan customer baru, itu biasanya tidak akan menang. Kenapa? Karena life cycle mereka pendek. Ya, life cycle mereka pendek. Dan ketika ada pandemi hari ini, nah kembali menyerempet pandemi hari ini, maka siapa yang tidak punya loyal customer pasti akan mengatakan, kami sudah tidak bisa bisnis lagi. Susah. Loh kan kamu punya dong, bisa ngontak database-nya. Kami tidak punya database. Kalau database saja nggak punya, berarti dia sudah pasti, ya sudah pastilah, dia nggak punya loyal customer gitu. Yang namanya loyal customer diawali dengan awalnya adalah mereka punya data customer-nya kan. Nah itu contohnya. Jadi bayangkan bagi mereka yang saat ini punya database, memang secara omset pasti akan turun. Di kuliner atau di jasa apapun, ya pasti akan turun. Tapi mereka tetap masih bisa melakukan sebuah action. Action kepada siapa? The loyal customer. Mungkin mereka nggak bisa datang ke resto. Mereka kirim makanan ke rumahnya. Dan mereka ada usaha yang dilakukan. Mereka bisa calling, mereka bisa kontak, mereka bisa menawarkan jasa, Bu, sekarang kita potong harga per menunya 5.000 Bu, karena ini. Masih ada upaya. Tapi kalau mereka nggak punya loyal customer, ya sudah. Tidak ada kesetiaan, sudah pasti bisnisnya akan turunnya lebih dahsyat. Pasti. Ya, bicara loyalty customer saat pandemi sekarang nih Pak nih. Ya. Ini bagaimana Pak menjaga loyalitas customer di saat-saat situasi yang tidak normal saat ini Pak? Ini pendekatannya harus bagaimana Pak? Cara-cara khusus bagaimana Pak? Ya, kan kalau kita bicara soal ini keadaan yang beda ya. Kalau ada orang nyebut normal, ada yang nyebut next normal lah, atau apapun istilahnya ya. Nah, menurut saya adalah ketika dalam keadaan seperti sehari ini, yang dimana customer belum tentu dia bertransaksi dengan kita, betul ya? Kalau misalkan kita sebutlah salesman mobil lah, hari ini nggak mungkin orang beli mobil, begitu, ya kan? Kita bicara salesman properti, orang tidak mungkin hari ini beli properti, udah pasti. Artinya yang beli hanya sekian persen. Nah, apa yang mesti dilakukan? Membangun relationship, bahwa yang disebut sebagai loyal customer itu harus dibina. Loyal customer itu harus dijaga.
loyal customer itu harus dipertahankan. Caranya gimana Pak? Wong mereka nggak beli. Capek dong Pak, nggak beli. Nah, lelah pada saat pandemi sekarang, kita sedang melakukan yang namanya taburan yang baik. Kita sedang menanam. Kita sedang menanam, sehingga ketika COVID nanti berakhir, keadaan berubah, maka kita akan jadi pemenangnya. Karena apa? Karena mereka melakukan hal yang benar pada saat pandemi. Contoh nyata, ketika salesman mobil, orang itu pernah beli mobil, dan hari ini karena dia yakin bahwa customer-nya nggak mungkin beli mobil lagi, dan dia nggak pernah calling itu customer, ini yang salah. Ini saatnya membangun hubungan baik. Telepon, WA, Bu, apa kabar? Pak, apa kabar? Apakah kabarnya sehat, Pak? Gimana, Pak? Lebih banyak kerja di rumah ya, Pak? Tetap harus ada bahasa basinya. Karena apa? Orang yang hari ini telepon pada saat pandemi nggak banyak, kan gitu. Dan ketika kita menjadi marketing, dan hari ini kita aktif menelepon mereka, sehingga akhirnya mereka ingat terus dengan kita, ini adalah kunci sukses kita. Begitu. Jadi jangan sampai kembali ini banyak pebisnis nggak paham, sukanya mengeksplor customer. Ketika punya duit kita baik-baik. Ketika mereka sedang nggak punya uang, mereka tidak diperhatikan. Ini yang salah. Justru bergabunglah dengan mereka, care-lah terhadap mereka, berempatilah, dan suatu saat tuaiannya atau hasilnya pasti akan jauh lebih dahsyat. Begitu. Ada nggak Pak contoh-contoh yang menurut pandangan Bapak nih sangat bagus dalam menjaga loyalitas customer di masa pandemi saat ini Pak? Jadi gini, kembali bahwa pada saat masa pandemi perusahaan ini uangnya tidak banyak juga, betul ya? Uangnya sedang produksi barangnya menurun, penjualan menurun, jadi boleh dikatakan profit juga menurun, cash flow juga hampir tidak ada, dan yang lain. Nah, jadi artinya kembali pertanyaan begini, pada saat susah gini, masa kita masih harus memperhatikan customer? Nah, ini sebuah pilihan, ini sebuah situasi sulit. Tapi kan segala sesuatu tidak mesti mahal, betul kan? Perhatian itu kan murah, data itu kan murah, betul kan? Data itu sangat murah, dan setiap orang handphonenya pasti beli data, di rumahnya pasti ada wifi. Ya kan, di kantornya atau dikasih fasilitas di rumah juga mereka diberi data soal karyawan. Udah menyapa itu kan gratis, boleh dikatakan. Menyapa itu gratis, memberikan tips. Contohnya memberikan tips, Bu, apakah Ibu kesulitan mencari masker? Nah, kami ada teman yang berbisnis masker, jika Ibu berkenan langsung kasih kontaknya. Itu contohnya simpel. Dan sesimpel itu. Nah, ketika atau misalkan dikasih kontak center, Bu, berikut inilah daftar rumah sakit yang dijadikan rujukan pemerintah sebagai tempat untuk pelayanan COVID. Nah, misalnya seperti itu. Jadi simpel, tapi dikemas dengan bahasa kita. Nah, kadang-kadang kita nggak care gitu. Boro-boro care yang gitu, Pak. Customer di depan mata aja. Kadang-kadang diberikan pelayanan buruk, apalagi saat ini nggak menghasilkan uang. Uang yang memberikan uang aja kadang-kadang kita masih melakukan pelayanan yang buruk, apalagi hari ini nggak ngasih uang. Susah loh. Tapi kalau Anda tidak melakukan hari ini, ya Anda pasti kalah. Gitu. Pasti kalah. Gitu. Oke ya. Kalau dari sisi pelayanan Pak ya, mungkin ada tidak Pak, contoh kasus misalkan dalam cara-cara pendekatan marketingnya Pak, saat kondisi susah begini, apa perlu pendekatan marketing berbeda Pak dalam melayani, dalam mengkampanyekan merek atau produknya pada customer-nya? Iya, jadi gini, kalau soal mengkampanyekan produknya, itu kan sudah harus pasti, tetapi bahwa budget perusahaan kan turun, makanya banyak perusahaan melakukan melalui sosial media. Nah, salahnya adalah ketika mereka melakukan promosi di sosial media yang sangat murah, entah itu di IG Ad atau FB Ad, mereka tidak menjadi call center yang baik. Dalam arti, ketika mereka posting produk, sudah just posting. Ada orang yang komen, ngasih tanda jempol, dia diem aja. Ada orang yang nanya, harganya berapa? Diem aja. Masih banyak terjadi. Nah, ini yang dimaksud bahwa tidak klop antara yang disebut sebagai pelayanan, ya kan? Harusnya marketing itu menarik, prosesnya adalah pull. Jadi marketing itu sifatnya pull. Sedangkan
yang dimaksud sebagai service itu adalah push. Jadi ketika marketingnya dia teriak terus, yuk datang, kami punya produk bagus, makanan kami enak, jasa kami bisa kami antar, kami bisa datang ke rumah, bla 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 bla. Begitu dia telepon nanya, Mbak, bisa nggak itu hari ini dikirim? Alamat ibu di mana ya? Coba deh saya tanyakan, soalnya alamat ibu belum tahu ini bisa nggak dikirim. Nah, gagal lagi. Kenapa? Tidak ada persiapan. Timnya tidak dipersiapkan dengan baik. Timnya tidak dilatih untuk bisa tanggap. Atau bisa juga timnya tidak dilatih untuk menjadi orang yang mampu menerangkan produk lain. Atau tim yang direkrut salah. Timnya itu bukan merupakan tipe pelayan yang baik. Contoh, dia ditanya, Pak, saya mau cari dong produk istilah sebelah air mineral aja deh, air mineral Pak, merek A gitu. Ada nggak Pak? Wah, tidak ada Bu. Oh, nggak ada ya? Iya Bu. Terima kasih ya Mbak. Oh, terima kasih kembali. Udah, selesai. Karena dia nggak paham soal menjual. Maka bicara soal customer service yang melayani, itu juga harus mampu menjual. Berarti jawabannya bagaimana harusnya? Bu, merek itu nggak ada Bu, tapi ada merek B Bu. Kualitasnya sama Bu. Bahkan harganya hari ini sedang promo, Bu. Sehingga mereka tertarik, kan begitu. Nah, ini kan problemnya kan. Karena mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Mereka nggak paham. Yang direkrut salah, Pak. Nah, pertanyaannya kepada para pebisnis yang ada di channel majalah franchise hari ini ya. Pertanyaannya, apakah Anda paham nggak sih cara merekrut customer service yang benar? Atau Anda masih pakai gaya mentang-mentang tinggal di Indonesia, mentang-mentang tinggal di Jawa, pakai ilmu kebatinan gitu. Yang ngelihat orang, saya lihat nih, lihat Bapak, wah Bapak ini orangnya baik nih. Udah deh, bisa terima besok masuk ya. Apakah seperti itu pertanyaannya? Iya kan? Nah, Ya, harus betul. ada metode. Jadi bahkan dari kalau bicara customer service secara complicated, itu dari mulai proses rekrutmen, sampai proses pelatihan, sampai proses pembinaan, sampai akhirnya mereka ditempatkan dalam posisi tertentu sebagai frontliner, ini harus terintegrasi, Mas. Gitu. Lagi-lagi nih peran ownernya ya untuk mentraining karyawan di frontliner ya Pak ya? Ya, betul. Nah, seringkali mereka lupa tidak bisa melakukan, nggak punya kurikulum training, karyawan hari pertama masuk nggak tahu diajarin apa, seorang customer service itu butuh makanan apa sih. Jadi contoh lah ya, kenapa kok satu robot itu bisa melayani, ya misalkan kita lihat robot di bandara gitu, kenapa dia bisa melayani? Karena dia diprogram, betul ya. Manusia juga sama. Manusia juga butuh diprogram. Kalau dia mau ditempatkan sebagai pemberi jasa di perusahaan, sudahkah Anda memprogram atau belum? Satu, apakah Anda melatih attitude-nya? Dua, apakah Anda melatih cara komunikasinya? Tiga, apakah Anda membiasakan mereka untuk menggunakan magic word? Apakah Anda, berikutnya, mengajari mereka apa itu makna customer bagi mereka? Dan apakah Anda melakukan briefing pagi, sehingga problem-problem yang dibawa dari rumah itu ditinggalkan? Kan begitu. Problemnya ditinggalkan. Ya kan, problem-problemnya ditinggalkan. Jadi jangan sampai nggak di-briefing. Kalau nggak di-briefing, ya problemnya muncul pasti. Kan begitu. Kalau problemnya muncul, problem rumah dibawa di kantor. Kan begitu. Kalau problem di kantor dibawa ke rumah, problem di rumah dibawa di kantor, apa yang terjadi? Iya, dia tidak akan bisa melayani customer dengan baik. Udah pasti. Pasti. Karena apa? Karena dia tidak sedang dilatih untuk menghadapi customer, bahwa customer ini urusannya beda dengan urusan rumah. Nah, bagi dia di rumah dia lagi hubungannya nggak baik dengan pasangannya, dibawa ke kantor. Lagi nggak baik hubungannya dengan orang tuanya, dibawa ke kantor. Nah, inilah yang menjadi bencana awal pelayanan. Begitu Pak. Problem ya Pak ya? Yes. Jadi mungkin apakah perlu dibuat semacam SOP yang khusus buat servis gitu Pak? Ya, pertanyaannya menarik. Apakah butuh SOP service? Yes, pasti. Jadi banyak dari kita itu seringkali mengatakan begini, loh SOP itu kan cara masak Pak. SOP itu kan cara
cara ini loh Pak, cara bikin laporan yang benar. Siapa bilang? SOP itu ada SOP pelayanan. Apa itu SOP pelayanan? SOP pelayanan, dalam sebuah SOP pelayanan harus ada skrip yang jelas. Kalau dalam pembuatan film dan kita melibatkan artis baru, maka seorang artis baru harus dikasih skrip. Kalau nggak dikasih skrip, dia disuruh marah, atau dia disuruh senyum, atau dia disuruh teriak, dia bisa salah, Pak. Karena dia artis baru. Artis baru dalam hal ini siapa? Adalah karyawan baru. Tapi kalau artis senior, nggak butuh. Kenapa? Artis senior udah suruh improvisasi, dia bisa. Kita bandingkan pelawak junior dengan pelawak senior. Pelawak senior nggak perlu baca skrip, dia bisa langsung acting bahkan di luar ekspektasi sutradaranya. Tapi artis baru harus pakai skrip. Nah, karena karyawan kita suatu saat mungkin karyawan baru, maka kita harus bikin skrip. Skrip itu apa, Pak? Skrip adalah rangkaian urut-urutan proses pelayanan. Contoh, ketika mereka datang, mereka disalam, diucapin salam. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Jadi udah hukumnya wajib bahwa selamat pagi, Pak, selamat pagi, Bu, selamat pagi, Kak. Hanya boleh nyebut ibu, bapak, atau kakak. Boleh nggak tiba-tiba nyebut selamat pagi, Mas? Nggak boleh. Selamat pagi, Bang. Nggak boleh. Selamat pagi, Bro. Apalagi? Nggak boleh. Itu namanya SOP. Jadi SOP-nya hanya bapak yang disingkat Pak, ibu disingkat Bu, kakak disingkat Kak. Sehingga selamat pagi, Kak, ada yang bisa kami bantu, itu adalah satu skrip. Ketika orang datang, jalankan skrip satu. Pertanyaan lagi ketika mereka bayar. Ketika customer service atau ketika kasir, atau siapapun pokoknya yang disebut sebagai pemberi jasa itu frontliner saya sebutnya. Entah itu customer service, waiter, atau siapapun yang terlibat dengan pelayanan customer itu namanya frontliner. Bahkan manajer pun yang kita sebut frontliner. Nah, apakah ketika seorang kasir meminta kartu kredit dari customer, apakah mereka diajarin caranya enggak? Pertanyaannya. Atau kalau nggak diajarin, saya bisa actingnya gini, Mas. Mas, kartunya Mas. Nah, bisa gitu, saya betulkan. Bisa begitu. Dan ini sangat lazim terjadi. Bu, kartunya, Bu. Ibunya bingung, Bu, kartunya, Bu. Bu, boleh pinjam kartunya, Bu. Bu, boleh pinjam kartunya. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi harus baku. Ngomongnya gimana? Harus jelas. Untuk meminta atau untuk bertanya tentang pembayaran, Anda harus berkata sebagai berikut. Tapi Pak Joko nih. Ya, Pak, misalnya Kalau Pak, Bapak ingin melakukan pembayaran cash atau dengan card. Jadi SOP juga harus singkat. Jangan diajarin bikin SOP yang panjang sehingga karyawan ngomong aja tuh geli. Ngomongnya geli. Misalkan gini, Pak, apakah boleh saya bertanya, apakah Bapak ingin membayar secara cash atau dengan menggunakan kartu kredit? Pasti nggak dijalankan. Ini SOP-nya namanya tidak masuk akal. Maka cukup, Pak, boleh tahu mau cash atau dengan card? Udah. Kalau dia jawab card, if dia bilang mau jawabnya pakai card, maka jawabannya boleh saya pinjam cardnya, Pak. Nah, jelas. Jadi jangan customer bilang saya pakai card, terus diam aja customernya, Pak, kartunya mana? Pak, kartunya, Pak. Nah, kan bisa begitu, Pak. Ya, akhirnya kita tuh bisa kemana-mana, Pak. Bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini, kalau nggak ada skripnya. Nah, demikian juga terakhir ketika menawarkan produk. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke Alfamart ya, pasti tanya, Bapak mau sekalian isi pulsa, betul? Nah, itu sudah skrip, itulah skripnya Alfamart. Kalau nggak ditawarin seperti itu, maka karyawan harus mengganti pulsa customer, kan begitu. Nah, ini skrip namanya. Jadi harus dipaksa menjalankan skrip. Loh, kalau gitu kan jadi kaku, Pak. Lebih baik kaku tapi standar daripada tidak ada standar ngaco. Nah. Tapi Pak, ini terkait dengan orangnya, Pak ya. Apakah perlu, kalau orang Jawa, Sunda kan lemes gitu ya. Kalau orang suku-suku tertentu kan kaku gitu, nggak bisa lemes, senyum aja susah. Itu apa perlu direkrut untuk frontliner ini orang-orang yang murah senyum, lemes? Ya. Ini menarik. Loh, pertanyaannya Pak, etnis tertentu kan gayanya tertentu gitu kan ya. Mungkin kalau kita bicara orang Jogja itu sangat sopan. Kalau kita rekrut orang etnis tertentu agak kasar. Nah, makanya yang penting bukan soal bawaannya, bukan. Karena orang semua punya hati.
mau etnis manapun orang itu punya hati, dan ketika di training mereka akan paham. Trainingnya berkesinambungan, training yang benar-benar berkelanjutan, bukan training diajarin manggil satu konsultan training. Misalnya saya sering dipanggil di company ya, nah, dipanggil terus dia bilang gini, si ownernya, Pak, nanti yakin nggak Pak setelah Bapak ajarin mereka jadi hebat? Saya langsung jawab, Pak, enggak. Saya jawabnya dengan simpel aja, enggak Pak. Loh, kalau gitu kenapa saya pakai Bapak? Loh, ya Bapak kalau mau pakai yang di training sekali langsung hebat, jangan pakai saya. Bapak udah bayar saya mahal, tapi tetap aja nggak hebat. Loh, gimana sih maksud Bapak, Pak? Yang lain, konsultan yang lain bilang pasti kalau di training dia langsung hebat. Saya bilang enggak. Saya bisa membuat hebat mereka dalam waktu seminggu doang. Jadi hari ini saya training, hari ini hari Selasa ya, saya training. Maka sampai Selasa minggu depan itu sangat baik. Itu jaminan saya. Sangat baik. Terus 2 minggu kemudian saya bilang masih baik, saya bilang. 3 minggu kemudian saya bilang masih lumayan baik. 4 minggu kemudian saya katakan cukup baik. Dan 5 minggu kemudian saya katakan sudah tidak akan baik. Loh, kalau gitu rugi dong saya bayar Bapak. Iya, memang begitu. Tugas Bapak lah di perusahaan, tugas Bapak di company ini mendorong mereka, ngajak mereka untuk bisa melakukan yang namanya service excellence. Jadi tugas manajemen bukan tugas konsultan, Pak. Ini yang sering salah. Sehebat apapun konsultannya, ya, mau sekali mau manggil saya, cuma 3 jam bayar mahal, ya Anda cuma kuatnya seminggu. Tapi kalau tim Anda hebat dan Anda punya tim yang melihat training saya dan melanjutkan ke detail-detailnya, membahas topiknya saya tapi dipecah-pecah. Hari ini bicara soal magic word, besok bicara soal bahwa communication itu mesti jelas. Besok bahas lagi bahwa pelanggan itu siapa. Besok lagi katakan topik tertentu. Dari topik saya itu dipotong-potong jadi subtopik, maka akan selamanya baik. Jadi service itu bicara soal habit, bukan soal ilmu. Saya ulang ya, service pelayanan itu tidak bicara soal ilmu, tapi soal habit. Nah, untuk membentuk habit harus ada panduan. Panduannya apa? Panduannya SOP. Nah, SOP ini jangan ditaruh di bawah bantal. SOP-nya disosialisasikan. Latihan. Jadi semua karyawan yang terlibat pelayanan harus ngomong, selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Kalau Bapak Ibu punya 20 karyawan, belum tentu ngomongnya seperti itu. Ada yang ngomongnya gini, selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Nggak bisa jadi begitu. Ada. Paling ngomong, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Bisa begitu. Nah, inilah yang harus dilatih. Gitu, inilah training berkesinambungan yang setiap orang harus dilatih, diisi, diinstal agar dia dapat memberikan pelayanan terbaik. Begitu, Pak. Nah, ini menarik Pak ya. Berarti harus ada culture di perusahaan ya yang lingkungannya itu memang harus juga lingkungan yang murah senyum, harus melayani, jangan menciptakan suasana yang yang kaku apa gimana. Ini perlu nggak dibangun culture di perusahaan yang ya, betul. Yang maka bicara soal service itu kita sebenarnya sedang bicara soal culture. Maka perusahaan yang baik itu punya culture. Culture-nya jelas. Culture pelayanan. Culture-nya sangat jelas, yaitu culture pelayanan. Jadi culture pelayanan itu apa sih? Culture pelayanan adalah culture yang dimana seseorang itu jadi ikut budaya perusahaannya. Kita ambil contoh ada Singapore Airlines ya. Kita bicara Singapore Airlines. Singapore Airlines itu kalau dia bicara soal pelayanan, itu culture-nya dia adalah service excellent. Itu culture dia. Jadi semua tim Singapore Airlines akan memberikan pelayanan terbaik. Culture. Jadi ceritanya gitu, saya dekat sama pramugarinya SQ, sudah kerasa Pak, gitu loh. Ini baunya udah SQ. Adem. Nah, udah adem ya. Nah, betul, adem. Jadi kalau saya naik SQ itu rasanya aduh adem, hati saya itu tenang. Walaupun wajahnya nggak cantik, tapi hatinya cantik. Nah, itu poinnya. Nah, jadi hati-hati dalam memilih frontliner. Yang penting bagaimana mereka bisa look-nya juga mendukung dan kemampuannya juga mendukung culture perusahaan. Maka kembali soal culture, perusahaan yang punya culture-nya dalam mengatakan service excellent, maka salah kalau perusahaan itu dalam struktur organisasinya tidak punya departemen khusus soal customer service. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang sangat fokus di service selalu punya
yang namanya departemen service. Bahkan mereka sampai punya vice president customer service. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sangat concern. Gitu. Tapi kalau nggak punya itu, Berarti pasti customer kecewa. Gitu, Pak. servis kan yang terbaik itu dari hati, Pak ya, karena cinta gitu. Jadi mungkin Betul. harus ada training bagaimana nih yang tadinya karyawan baru mungkin yang hatinya kurang lembut, kurang penuh cinta, ditumbuhkan benih-benih atau pribadi seperti itu tuh perlu nggak kira-kira, Pak? Ya. Ya, Pak. Lakukan itu hanya bicara soal training, soal skill. Skill istilahnya saya ada bicara soal hand, Pak. Ini hand. Pada yang namanya metode training, itu harus ada mentraining head-nya dia. Pola pikir, bahwa kerja itu adalah ibadah, bahwa customer itu adalah pemberi berkah, bahwa kerja itu titipan Tuhan. Harus terinstall dalam mindset-nya dia. Berikutnya heart. Hatinya harus dilatih. Apa tuh hatinya? Misalnya bicara soal hati yang mencintai, hati yang berbagi, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Nah, seperti itu. Ya baru ngomong bicara soal cara goreng, ya kan, cara transaksi kasir, baru bicara soal cara mengembalikan uang, baru bicara soal cara sampah. Itu semua hand. Nah, banyak perusahaan itu trainingnya hand terus, sehingga karyawannya pinter-pinter. Tapi setelah pinter keluar, kenapa nggak punya hati? Gitu, Pak. Ya, jadi ada pertanyaan. Training, kurikulum. Nah, di situ ada pertanyaan tuh, Pak. Ada yang mau tanya, Pak, cara membangun customer service untuk perusahaan kaki lima. Menarik ini, Pak. Perusahaan kaki lima itu juga sama dengan perusahaan besar. Besar kecil pelayanan tetap sama, tapi mereka punya gaya yang berbeda. Contoh, kalau Anda makan di warteg nih, Pak, contoh ya, dari Ciamik Burger, misalkan Anda makan di warteg, mungkin nggak Anda dikasih satu celemek, kursi Anda ditarikkan gitu, Anda dikasih celemek, ya nggak mungkin. Nanti untuk ngelondri celemek nggak cukup. Betul kan, Pak? Makanya cuma 20.000, ngelondri celemeknya bisa 15.000, nggak nyambung. Tapi kalau di hotel bintang 5, karena makanannya mahal, maka servisnya luar biasa, dari mulai ditarikkan, kursinya ditarik, setelah kursi ditarik, kemudian dikasih celemek, kemudian masih dikasih lilin, kemudian masih dikasih tisu basah, dikasih anduk basah, dan yang lain. Jadi standar bintang 5 dan standar kaki 5 tetap sama-sama harus memberikan service excellent, tapi standarnya beda. Jangan mencampur adukkan standar bintang 5 dan kaki 5, nggak nyambung, budgetnya aja nggak cukup kan, gitu. Yang di kaki 5 pakainya kaos, yang di bintang 5 pakainya baju panjang kayak pramugari, ya kan? Kan begitu. Setidaknya, Pak, untuk bintang 5 pelayanan minimal, pelayanan apa yang harus diperhatikan? Di hotel bintang 5, di perusahaan bintang 5 maksudnya? Kaki 5, usaha kaki 5. Oke. Di kaki 5 satu simpel. Bicara soal speed and accuracy. Udah itu aja. Apa, Pak? Speed and accuracy. Apa itu? Kecepatan dan ketepatan. Udah. Jadi mereka nggak butuh datang-datang pakai selamat datang, Bu. Nggak perlu, Pak, ngapain? Itu bukan kebutuhannya mereka. Ingat ya. Kebanyakan kan, Pak ya? Ya, gaya hidup kelas bawah dengan gaya hidup kelas atas itu beda. Kelas atas terbiasa dilayani dengan pembantu rumah tangganya bisa 7-8 orang. Ya, kalau datang ke restoran jadi gawat kita gitu kan. Tapi kelas bawah nggak butuh. Bahkan kursinya ngambil kursi sendiri dipindahin aja mereka nggak marah gitu. Betul kan, Pak? Tapi yang penting speed accuracy. Speed accuracy artinya apa? Kecepatan. Kalau kamu janji akurasi ya. Cepat ya, cepat dan tepat. Udah itu aja. Cukup itu. Ini kalau tidak terasa sudah udah mau habis. Siapa? Udah mau habis. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi, Pak, nih sebelum closing statement nih, Pak. Servis yang excellent atau servis yang baik itu bisa menyumbangkan omset berapa persen bagi perusahaan, Pak? Ya, oke. Jadi gini. Jadi kalau kita bicara servis yang baik, itu berapa persen? Tentunya pasti meningkat. Persentasenya belum pernah diukur di Indonesia. Tapi servis yang baik pasti akan menaikkan angka penjualan. Servis yang baik pasti akan meningkatkan loyalitas customer. Servis yang baik akan membuat customer happy dan ujungnya mereka bercerita
ke orang lain, sehingga Ya. biaya marketing kita akan menjadi lebih hemat karena banyak ambasador, banyak orang-orang yang sayang dengan kita, yang bercerita tentang kebaikan kita. Begitu, Pak. Terakhir closing statement nih Pak Joko buat pelaku franchise, calon investor atau calon pengusaha, ada kiat apa, tips-tips apa nih agar bisa membangun relasi dan menjaga loyalitas customer? Ya, oke. Kepada para pengusaha di tempat ini, kepada Bapak Ibu yang punya usaha apapun, baik itu kaki 5 atau bintang 5, intinya kita sebagai pengusaha harus selalu belajar. Belajar harus di tempat yang tepat, betul ya? Harus belajar. Dan setelah belajar diaplikasikan. Contoh simpel aja. Ketika Bapak Ibu masuk ke majalah franchise ya, www.majalahfranchise.com. Di situ banyak artikel-artikel. Artikel saya juga ada di sana, betul? Beli majalah franchise. Setelah itu baca kolom service and marketing, tulisan saya Joko Kurniawan. Udah ada langkah-langkahnya, jalankan. Jadi artinya belajar dari sumber yang benar. Maka kalau Anda pengusaha franchise, akan benar bagi Anda kalau Anda bacanya majalah franchise. Kan? Jangan sampai Anda katanya ngaku pengusaha franchise, mau bisnis franchise, nggak tahu tuh apa majalah franchise. Dan di Indonesia majalah franchise jelas cuma satu-satunya yang majalah franchise. Mantap nih Pak. Yang fokus pada franchise di Indonesia, begitu. Nah ini yang penting, Pak. Nah berikutnya lagi apa? Baik perusahaan Anda mau besar atau mau kecil, Anda harus lakukan pelayanan dengan baik. Jangan nunggu besar. Benarlah sejak kecil. Sejak kecil Anda mesti benar. Nggak boleh Anda benernya nunggu besar. Sejak kecil sudah punya SOP. Sejak kecil Anda sudah ajarin karyawan untuk care sama customer. Nah, kalau banyak orang mengatakan, customer itu kan raja. Bener nggak sih Pak, customer itu raja? Nah, ini ada beberapa konsep sebenarnya. Customer raja itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Raja itu kan orang, kalau kita bicara raja, Bapak ke Jogja raja, maka kalau ketemu raja kan harus gini-gini ya. Nah, apapun Anda harus bilang yes kan gitu. Kalau saya era modern ini tetap harus jelas bahwa artinya customer itu adalah a good friend. Customer is a good friend. Kalau kita punya teman baik, Pak Zaziri punya teman baik, ya kan? Bapak pasti akan memberikan yang terbaik buat teman Bapak, betul ya Pak? Betul. Pasti Bapak akan memberikan yang terbaik buat mereka. Kenapa? Ya karena Bapak ingin agar mereka itu dapat yang terbaik. Nah, kalau Anda pola pikirnya adalah customer itu sahabat terbaik saya, Anda akan melakukan yang terbaik. Lakukan terbaik agar mereka senang di tempat Anda, agar mereka mau datang lagi tempat Anda, agar mereka semakin sayang sama Anda. Seperti lagunya Katon ya, lagu Katon Bagaskara. Boleh dinyanyiin Pak? Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Kalau Anda service by heart ini Pak ya, maka mereka tidak akan pernah pindah ke lain hati. Artinya mereka akan menjadi loyal customer apapun keadaannya, baik keadaan normal atau new normal atau bahkan nanti ada pandemi berikutnya, tenang aja karena mereka akan setia bersama dengan Anda dan mereka akan teriak kencang soal Anda. Customer yang bahagia, mereka cenderung akan berteriak dan akan menjadi pembela Anda di sosial media. Begitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Joko sudah mencerahkan obrolannya, sangat mencerahkan, sangat inspiratif Pak Joko. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Sampai jumpa lagi di Bincang Bisnis nanti ya. Mudah-mudahan bisa bincang lagi dengan Pak Joko nih. Selamat sore Pak. Sore. Oke, sukses buat majalah franchise, sukses buat semuanya. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Baru saja kita ngobrol dan bincang bisnis yang menurut saya obrolan yang sangat inspiratif, mencerahkan ya bagi para pelaku bisnis yang ingin membangun hubungan baik bagi para customer-nya. Sekian dari saya. Silakan ambil kesimpulan sendiri karena banyak poin-poin menarik ya. Kalau saya catat nggak muat ini catatannya ya. Ya, terus simak dan saksikan bincang bisnis kita setiap Selasa dan hari Jumat. Untuk diskusi kolom api setiap hari Kamis di live majalah franchise Instagram, di YouTube juga boleh dilihat dan di Facebook juga bisa dilihat.
informasi-informasi yang berharga tentang franchise dan wawasan bisnis. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.